Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas kita ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nuri Islami selaku dosen pengampu manajemen perubahan dan yang kami sayangi teman-teman di kelas manajemen 6D. Adapun judul makalah kami yaitu tentang kebijakan dan perubahan, di mana kami terdiri dari 3 orang. Saya Muhammad Arif Tapung Tumanggar bertugas sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya Ayu Andini dan Nur Hajijah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya bawakan sendiri, yaitu A. Fungsi dan isi kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi usaha akan terus berubah. Perubahan itulah yang harus diatasi agar usaha yang kita miliki bisa bertahan lama. Cara paling sederhana dengan memanfaatkan manajemen perubahan, karena secara umum fungsi dan tujuan kebijakan dan perubahan selaras dengan hal tersebut. Berikut ini fungsi dari kebijakan dalam manajemen perubahan sebagai berikut. Yang pertama, membantu perusahaan atau organisasi untuk tetap pada anggaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, membantu meningkatkan serta memenuhi tujuan proyek yang sedang perusahaan atau organisasi kerjakan. Yang ketiga, membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk tetap sesuai dengan jadwal. Yang keempat, membantu mengadopsi atau mengambil sisi kebijakan dengan lebih cepat, terampil, dan serta lengkap. Yang terakhir, membantu karyawan untuk tetap bisa terlibat dalam kebijakan perusahaan atau organisasi yang mengganggu. Tentunya, selain fungsi dan kebijakan perubahan manajemen, terdapat juga manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Yang pertama, menilai dan memahami kebutuhan serta dampak kebijakan. Yang kedua, menyelaraskan sumber daya dalam bisnis untuk mendukung perubahan kebijakan. Yang ketiga, mengelola beragam biaya kebijakan. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. Yang kelima, membantu staf atau karyawan memahami proses kebijakan. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam bisnis. Yang kedelapan, memelihara serta meningkatkan produktivitas, moral dan efisiensi kinerja. Yang kedelapan, meminimalkan kemungkinan kegagalan dan kebijakan. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan kebijakan perubahan tersebut. Materi B yaitu perumusan program-program perubahan. Program manajemen perubahan merupakan program yang sangat strategis dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu untuk unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Ada beberapa cara untuk perumusan program-program perubahan. Yang pertama, melakukan pemetaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang kedua, mengidentifikasi resistensi atau penolakan. Dan yang ketiga yaitu mengenali besaran perubahan yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu pengembangan dan penjabaran program perubahan. Yang pertama, mengelola pengembangan dan penjabaran resistensi atau penolakan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan atau mengatasi resistensi atau penolakan. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan alasan-alasan rasional atas keputusan pimpinan melaksanakan reformasi birokrasi. Yang kedua, melibatkan pihak yang resisten dalam proses perubahan dan proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi dan memberikan dukungan melalui asistensi, pelatihan, dan sebagainya. Yang keempat, memaksa pihak yang resistensi atau menolak untuk menerima perubahan dan apabila diperlukan diberikan sanksi. 2. Pengembangan dan penjabaran perubahan. Ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh tim pengembangan dan perubahan, yaitu mendorong keinginan untuk berubah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan keinginan berubah. Mengajak lebih banyak orang. Ada 2 cara yang efektif untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dalam proses perubahan, yaitu membangun strategi dan melaksanakan secara reguler dan efektif. Memberikan tanggung jawab pada mereka yang terlibat sehingga mereka merasakan kontribusi terhadap perubahan yang terjadi.
memelihara momentum proses perubahan dalam mengkonfirmasi birokrasi memerlukan waktu yang cukup lama. Kesimpulannya, program manajemen perubahan merupakan program yang sangat strategi dan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Area manajemen perubahan akan menjadi pengacu percepatan reformasi birokrasi dan dapat menjadi pergerak bagi area-area perubahan lainnya sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat dicapai dengan waktu yang lebih singkat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekian dari hasil makalah kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.